Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian masih bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai materi di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di hari ini dan di kemudian hari. Untuk materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, membahas materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di pertemuan yang lalu, saya memberikan tugas kepada kalian untuk memberikan contoh penerapan dari asas jus sanguinis dan penerapan dari asas jus soli. Hari ini, kita membahas materi tentang masalah kewarganegaraan. Adanya perbedaan asas dalam menentukan status kewarganegaraan pada masing-masing negara menimbulkan adanya permasalahan kewarganegaraan baik dalam bentuk apatrid, bipatrid, maupun multipatrid. Yang pertama adalah apatrid, yaitu istilah untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Contohnya, seorang keturunan dari orang tua yang menganut asas jus soli atau asas berdasarkan tempat kelahiran. Anak tersebut lahir di negara yang menganut asas jus sanguinis atau asas berdasarkan keturunan, maka anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua, bipatrid, yaitu istilah untuk menyebut orang yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Contohnya, seorang keturunan dari orang tua yang menganut asas jus sanguinis atau asas berdasarkan keturunan, lahir di negara yang menganut asas jus soli atau asas berdasarkan tempat kelahiran, maka anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan sekaligus, yaitu dari keturunan orang tuanya dan dari tempat dia dilahirkan. Yang ketiga, multipatrid, yaitu istilah untuk menyebut orang-orang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan yang berbeda. Contohnya, sepasang suami istri yang tinggal di negara yang menganut asas jus sanguinis, tetapi suami istri tersebut juga memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Kemudian, mereka pergi ke suatu negara yang menganut asas jus soli dan melahirkan anak di sana. Maka, anak tersebut memiliki tiga kewarganegaraan, yaitu dari ayahnya, ibunya, dan tempat kelahirannya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian, pewarganegaraan dan stelsel kewarganegaraan. Pewarganegaraan sering juga disebut dengan istilah naturalisasi, yaitu suatu proses hukum yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara. Dalam proses naturalisasi, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan dan menempuh prosedur perwarganegaraan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat ia menginginkan menjadi warga negara tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan tentang stelsel aktif dan hak opsi. Cara pewarganegaraan biasa disebut dengan stelsel. Stelsel aktif yaitu bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif. Berarti, seseorang yang ingin menjadi warga negara dari suatu negara harus aktif melakukan prosedur hukum. Hak yang terkait adalah hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Kemudian ada stelsel pasif, yaitu bahwa seseorang secara otomatis menjadi warga negara dari suatu negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu, atau disebut dengan naturalisasi istimewa. Biasanya terjadi untuk seseorang yang telah berjasa pada negara. Hak yang terkait adalah hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak tawaran suatu kewarganegaraan. Selanjutnya adalah asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dalam penentuan kewarganegaraan Indonesia menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas jus sanguinis. Indonesia menganut asas jus sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Jadi, apabila seseorang itu lahir dari orang tua warga negara Indonesia, maka secara otomatis dia menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, asas jus soli terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Ini diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yaitu di bawah usia 18 tahun atau belum kawin. Jadi, setiap anak yang lahir di negara Indonesia bisa menjadi kewarganegaraan Indonesia sampai dengan usianya 18 tahun atau belum menikah. Jadi terbatas. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang hanya satu kewarganegaraan. Di Indonesia, hanya diakui satu kewarganegaraan saja. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, yaitu sebelum anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau sebelum dia menikah, dia bisa memiliki 2 kewarganegaraan. Ini berlaku untuk bipatrid, tetapi terbatas sampai dengan usianya 18 tahun atau sampai dengan anak tersebut menikah. Setelah itu, dia diwajibkan untuk memilih satu kewarganegaraan saja. Selanjutnya adalah syarat menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia. Sementara
orang dari bangsa asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan tersebut dinamakan pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, naturalisasi biasa. Syaratnya adalah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Pada waktu mengajukan permohonan, sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun lebih. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda, berarti seseorang tersebut harus melepaskan kewarganegaraan sebelumnya, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Naturalisasi biasa dilakukan dengan stelsel aktif dan berkaitan dengan hak opsi. Yang kedua adalah naturalisasi istimewa, yaitu diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi, naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut menjadi berkewarganegaraan ganda. Naturalisasi istimewa dilakukan dengan stelsel pasif dan berkaitan dengan hak repudiasi. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Penyebab seseorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Berarti dia harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Karena Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal atau kewarganegaraan ganda terbatas. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, yang mana dalam jabatan dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Misalnya seperti menteri atau militer. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauannya sendiri. Dengan kata lain, seseorang tersebut mengkhianati janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Misalnya, seseorang mengikuti pemilu di negara lain, padahal dia tidak diwajibkan ikut serta dalam pemilu tersebut. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Jadi, apabila seseorang tersebut memiliki kartu identitas yang menyatakan bahwa dia adalah kewarganegaraan dari negara asing, maka dia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi bagian dari warga negara Indonesia, sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis, maka seseorang tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Sekarang, tugas kalian adalah berikan contoh konkret atau contoh nyata penerapan asas kewarganegaraan di Indonesia, yaitu asas jus sanguinis, asas jus soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kalian berikan contoh seperti tugas yang minggu lalu. Jadi, seseorang lahir dari kewarganegaraan titik-titik di negara titik-titik, maka dia menganut asas titik-titik dan memiliki kewarganegaraan titik-titik. Seperti itu. Tidak jauh berbeda dengan tugas di minggu lalu. Ditulis di buku maksimal hanya 1 halaman, tidak boleh lebih. Wajib memberi identitas di pojok kiri atas, kemudian diupload ke Google Classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan tugasnya, dan saya yakin kalian pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.